Bagaimana jika sebagian besar sejarah peradaban manusia tidak pernah benar-benar diceritakan kepada kita? Bagaimana jika apa yang kita anggap sebagai awal kemajuan hanyalah sisa-sisa dari pengetahuan yang jauh lebih tua, yang sengaja dikubur oleh waktu, kekuasaan, dan ketakutan manusia sendiri? Bayangkan sejenak, jauh sebelum buku-buku sejarah modern ditulis, sebelum kalender disusun, bahkan sebelum peta dunia dibuat, manusia sudah memahami langit, bumi, energi, dan jiwa dengan cara yang tak lagi kita pahami hari ini. Mereka membangun kota yang selaras dengan bintang, menciptakan simbol yang berbicara langsung pada kesadaran, dan menyimpan ilmu dalam bentuk yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang melihat, bukan sekadar membaca. Namun pertanyaannya, kemana semua pengetahuan itu menghilang? Di balik reruntuhan batu kuno, prasasti yang aus, dan mitos yang dianggap dongeng, tersimpan fakta-fakta mengejutkan tentang peradaban manusia. Fakta yang tidak selalu diajarkan di sekolah. Fakta yang sering dilabeli terlalu kontroversial, tidak ilmiah, atau berbahaya bagi tatanan. Padahal bisa jadi justru di sanalah kunci untuk memahami siapa diri kita sebenarnya dan kemana arah peradaban ini akan menuju. Video ini bukan sekadar membahas sejarah. Ini adalah penelusuran ke lapisan terdalam ingatan manusia. Kita akan menyentuh kisah peradaban yang hilang, pengetahuan yang disamarkan sebagai mitos, dan kebijaksanaan lama yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara akal dan nurani, antara langit dan bumi, antara kuasa dan amanah. Bukan untuk menolak sains, bukan untuk mengkultuskan masa lalu, tetapi untuk bertanya dengan jujur, apakah manusia modern benar-benar lebih maju atau justru lebih jauh dari hakikatnya? Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita sejarah yang selama ini kita terima, maka video ini dibuat untukmu. Sebelum kita melangkah lebih dalam dan membuka tabir demi tabir rahasia peradaban manusia, pastikan kamu berlangganan channel ini, tekan tombol like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang berani mempertanyakan kebenaran yang selama ini dianggap mutlak. Karena pengetahuan sejati tidak pernah hilang, ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Sejarah yang kita kenal hari ini sering disusun seperti garis lurus, dari primitif menuju modern, dari gelap menuju terang. Namun jika kita menelusuri jejak peradaban kuno dengan lebih jujur dan mendalam, pola itu mulai retak. Di berbagai belahan dunia, Mesir, Mesopotamia, Lembah Indus, Nusantara, hingga benua yang kini tenggelam dalam mitos, kita menemukan satu kesamaan mencolok. Lonjakan pengetahuan yang tidak selaras dengan usia peradaban tersebut. Bangsa Mesir kuno misalnya, tiba-tiba muncul dalam catatan sejarah dengan arsitektur, matematika, dan kosmologi yang nyaris sempurna. Piramida bukan sekadar makam, tetapi struktur presisi yang selaras dengan rasi bintang dan hukum alam. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat yang konon baru belajar bercocok tanam bisa memiliki pemahaman geometri dan astronomi sedalam itu? Teks-teks kuno yang sering dianggap simbolis atau mitologis sebenarnya menyimpan lapisan makna berjenjang. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, tidak semua pengetahuan ditulis untuk semua orang. Ada ilmu yang hanya diturunkan kepada mereka yang dianggap matang secara batin dan moral. Inilah sebabnya banyak pesan disamarkan dalam bentuk alegori, simbol, dan kisah yang tampak sederhana di permukaan, namun di dalamnya menyimpan hukum-hukum kehidupan yang dalam. Secara filosofis, peradaban kuno memandang manusia bukan sebagai penguasa mutlak bumi, melainkan penjaga amanah. Kesadaran mereka berporos pada keteraturan kosmik, bahwa setiap tindakan manusia memiliki resonansi, bukan hanya secara sosial, tetapi juga secara spiritual. Ketika keseimbangan ini dilanggar, maka kehancuran bukanlah hukuman semata, melainkan konsekuensi alamiah. Lalu mengapa pengetahuan ini menghilang? Jawabannya seringkali tidak sesederhana hilang karena waktu. Banyak catatan menunjukkan bahwa ketika peradaban mulai bergeser dari kebijaksanaan menuju dominasi, dari amanah menuju kekuasaan, ilmu yang membangkitkan kesadaran justru dianggap berbahaya.
Pengetahuan yang membuat manusia sadar akan keterbatasannya sulit dikendalikan. Maka ia disaring, disederhanakan, bahkan dipatahkan dari akar spiritualnya. Seiring waktu, yang tersisa hanyalah cangkang. Ritual tanpa makna, simbol tanpa ruh, dan sejarah tanpa jiwa. Kita diajarkan apa yang terjadi, tetapi jarang diajak memahami mengapa dan untuk apa. Sekarang saya ingin bertanya pada kalian yang menonton. Video ini sudah sampai ke kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar, karena saya ingin tahu sejauh mana pencarian kebenaran ini menyebar. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membongkar satu persatu fakta mengejutkan tentang peradaban manusia, bukan dari sudut pandang penguasa sejarah, tetapi dari jejak yang tertinggal di balik debu zaman. Beberapa di antaranya mungkin akan membuatmu bertanya-tanya, apakah kita benar-benar sedang maju atau justru mengulang kesalahan yang sama? Untuk memahami fakta mengejutkan tentang peradaban manusia, kita harus berani mengubah sudut pandang, bukan melihat sejarah sebagai deretan tanggal dan perang, tetapi sebagai jejak kesadaran. Karena sejatinya, yang naik dan turun dalam peradaban bukan hanya teknologi, melainkan cara manusia memahami dirinya sendiri. Konsep pertama yang sering disembunyikan dari sejarah resmi adalah ini. Peradaban manusia tidak berkembang secara linear, melainkan siklikal. Dalam banyak naskah kuno, digambarkan bahwa manusia pernah mencapai puncak kejayaan, bukan hanya dalam bangunan dan alat, tetapi dalam pemahaman tentang hukum alam dan batin. Ketika kesadaran selaras dengan fitrah, teknologi menjadi alat pelayanan. Namun saat kesombongan menggantikan kebijaksanaan, ilmu berubah menjadi senjata dan peradaban mulai runtuh dari dalam. Bayangkan sebuah peradaban yang mampu memindahkan batu raksasa tanpa mesin berat, bukan karena otot, tetapi karena pemahaman terhadap resonansi alam. Batu bukan dipaksa, tetapi diajak selaras. Ini terdengar mustahil bagi logika modern. Namun bagi peradaban lama, alam bukan benda mati, melainkan sistem hidup yang merespons niat dan keteraturan. Inilah sebabnya banyak teknologi kuno tampak tidak masuk akal. Kita menilai masa lalu dengan kacamata sekarang, tanpa menyadari bahwa cara berpikir mereka berbeda secara mendasar. Manusia modern memisahkan sains dan kesadaran. Manusia kuno menyatukannya. Fakta kedua yang jarang dibahas adalah bahwa banyak lonjakan peradaban terjadi setelah sebuah kehancuran besar. Banjir besar, gempa masif, perubahan iklim ekstrem, semuanya tercatat dalam berbagai budaya dengan detail yang mengherankan. Bukan hanya sebagai bencana fisik, tetapi sebagai riset kesadaran. Sebagian pengetahuan diselamatkan oleh segelintir penjaga ilmu. Mereka tidak membangun ulang peradaban dengan tergesa-gesa, melainkan menyandikannya dalam simbol, arsitektur, dan kisah. Piramida, candi, dan situs megalitik bukan sekadar bangunan. Mereka adalah perpustakaan batu. Namun disinilah titik kritisnya. Ketika generasi berikutnya mewarisi bentuk tanpa memahami makna, maka simbol menjadi kosong. Yang dulunya panduan kesadaran, berubah menjadi objek pemujaan atau sekadar destinasi wisata. Fakta ketiga yang menggetarkan adalah ini. Sejarah sering ditulis oleh mereka yang menguasai narasi, bukan oleh mereka yang menjaga kebenaran. Banyak pengetahuan kuno tidak dihancurkan karena salah, tetapi karena tidak sejalan dengan struktur kekuasaan baru. Ilmu yang mengajarkan bahwa manusia setara di hadapan hukum alam sulit diterima oleh sistem yang membutuhkan hierarki mutlak. Maka, manusia diajarkan untuk melihat dirinya kecil di hadapan penguasa dunia, tetapi lupa bahwa ia besar di hadapan tanggung jawab kosmik. Kesadaran dipersempit, visi dipendekkan, dan sejarah disederhanakan agar mudah dicerna, namun kehilangan kedalaman. Dan disinilah pertanyaan mulai menggantung di udara. Jika peradaban masa lalu begitu maju dalam pemahaman hidup, mengapa mereka jatuh? Apakah karena bencana alam semata? Atau karena mereka melanggar hukum yang sama yang kini juga sedang kita langgar?
Jawaban itu belum akan kita buka sepenuhnya. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, ke wilayah yang jarang disentuh, makna tersembunyi, paradoks peradaban, dan fakta-fakta yang membuat sejarah terlihat sangat berbeda ketika dilihat dari sudut kesadaran, bukan kekuasaan. Ketika kita melangkah lebih dalam ke lapisan tersembunyi peradaban manusia, satu pola mulai terlihat dengan jelas. Setiap kejatuhan besar selalu diawali oleh penyimpangan kecil yang diabaikan. Bukan kehancuran yang datang tiba-tiba, melainkan akumulasi dari keputusan-keputusan yang tampak sepele, namun perlahan menjauhkan manusia dari keseimbangan hakiki. Disinilah muncul paradoks besar peradaban. Semakin canggih manusia secara teknis, seringkali semakin rapuh secara batin. Peradaban kuno memahami satu prinsip yang kini jarang dibicarakan, bahwa ilmu tanpa penyucian diri akan melahirkan kerusakan. Maka, dalam banyak tradisi lama, pengetahuan tinggi tidak diberikan kepada mereka yang hanya cerdas, tetapi kepada mereka yang teruji akhlaknya. Bukan karena elitis, melainkan karena ilmu adalah amanah. Jika jatuh ke tangan yang salah, ia menjadi sumber kehancuran. Namun seiring waktu, prinsip ini dianggap menghambat kemajuan. Ilmu dilepaskan dari tanggung jawab batin. Yang penting bukan lagi siapa yang layak memegang pengetahuan, tetapi siapa yang paling cepat menguasainya. Dari sinilah retakan peradaban mulai melebar. Banyak mitos tentang dewa yang murka sebenarnya adalah bahasa simbolik untuk menggambarkan hukum sebab akibat kosmik. Ketika manusia melampaui batas, alam tidak membalas dengan emosi tetapi dengan keseimbangan. Banjir, kekeringan, runtuhnya kota, bukan hukuman, melainkan respon sistemik terhadap ketidakharmonisan. Fakta yang jarang dibicarakan adalah bahwa beberapa peradaban tahu kehancuran akan datang. Mereka meninggalkan pesan untuk generasi mendatang, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipelajari. Namun pesan-pesan ini sering disalahpahami sebagai cerita kiamat atau legenda berlebihan, padahal di baliknya terdapat peta kesadaran manusia. Ada pula kesalahpahaman besar tentang teknologi kuno. Banyak yang mengira peradaban lama primitif karena tidak meninggalkan mesin logam atau kabel listrik. Padahal bisa jadi mereka menggunakan prinsip yang berbeda, memanfaatkan energi alam, getaran, dan keselarasan, bukan eksploitasi. Teknologi mereka mungkin tidak meninggalkan limbah, tetapi juga tidak cocok dengan paradigma industri modern, sehingga dianggap tidak nyata. Inilah ironi sejarah. Yang tidak bisa diulang oleh manusia modern sering dianggap tidak pernah ada. Lebih jauh lagi, ada upaya sistematis untuk menyederhanakan sejarah agar manusia merasa terputus dari masa lalunya. Manusia yang merasa tidak memiliki akar akan mudah diarahkan. Ia sibuk mengejar masa depan, namun lupa bercermin pada siklus yang sudah berulang berkali-kali. Dan sekarang, kita berdiri di titik yang sangat familiar bagi peradaban lama. Ketika kecepatan mengalahkan kebijaksanaan, ketika kekuasaan mengalahkan amanah, ketika manusia merasa menjadi pusat segalanya. Pertanyaannya bukan lagi apakah peradaban bisa runtuh, melainkan apakah manusia mampu belajar sebelum terlambat. Namun semua pengetahuan ini bukan untuk membuat kita pesimis. Justru sebaliknya, peradaban kuno tidak hanya meninggalkan peringatan, tetapi juga jalan keluar. Cara untuk kembali menyelaraskan diri bukan dengan mundur ke masa lalu, tetapi dengan membawa hikmah lama ke dalam kehidupan modern. Pengetahuan tentang peradaban manusia bukanlah sekadar bahan renungan intelektual. Ia bukan diciptakan untuk disimpan di buku, apalagi hanya menjadi konten yang menghibur. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, ilmu yang tidak diamalkan dianggap belum benar-benar dipahami. Maka pertanyaannya kini adalah, bagaimana semua wawasan tersembunyi ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita yang modern, cepat, dan penuh distraksi? Langkah pertama adalah mengembalikan kesadaran akan posisi diri. Peradaban kuno selalu memulai dari satu titik. Manusia bukan pusat segalanya,
tetapi bagian dari keteraturan yang lebih besar. Secara praktis, ini bisa dimulai dengan latihan keheningan harian. Sisihkan waktu, meski hanya 5 hingga 10 menit, untuk diam sepenuhnya, tanpa gawai, tanpa suara. Bukan untuk mengosongkan pikiran, tetapi untuk mengamati. Dari pengamatan inilah kejernihan lahir. Langkah kedua adalah menyelaraskan niat sebelum tindakan. Dalam kebijaksanaan lama, niat dianggap sebagai arsitektur tak terlihat dari setiap perbuatan. Dua tindakan yang tampak sama bisa menghasilkan dampak yang sangat berbeda, tergantung niat di baliknya. Sebelum mengambil keputusan penting dalam pekerjaan, hubungan, atau arah hidup, biasakan bertanya, apakah ini selaras dengan nilai kebenaran atau hanya dorongan sesaat? Latihan sederhana ini melatih tanggung jawab batin, sesuatu yang dahulu menjadi fondasi peradaban besar. Langkah ketiga adalah memperlambat untuk memahami siklus. Dunia modern memuja kecepatan, sementara peradaban lama menghormati waktu. Cobalah mengamati pola dalam hidupmu. Kapan energi naik, kapan menurun, kapan keputusan tergesa-gesa membawa penyesalan. Kesadaran terhadap siklus ini membuat kita tidak melawan alam, tetapi berjalan bersamanya. Peradaban kuno juga mengajarkan pentingnya membersihkan diri dari beban yang tidak perlu. Bukan hanya secara fisik, tetapi mental dan emosional. Terlalu banyak informasi, ambisi yang tidak selaras, dan keinginan untuk menguasai segalanya adalah ciri peradaban yang menuju kelelahan. Praktiknya sederhana namun menantang. Kurangi, bukan tambahkan. Pilih satu kebiasaan yang tidak lagi membawa kebaikan, lalu lepaskan dengan sadar. Ada pula praktik refleksi mingguan, sebuah ritual sunyi untuk menilai diri. Bukan menghakimi, tetapi menimbang. Apa yang membuatmu lebih jernih minggu ini? Apa yang justru menjauhkanmu dari keseimbangan? Inilah cara peradaban lama menjaga agar ilmu tidak berubah menjadi kesombongan. Namun ada satu jebakan besar yang harus dihindari. Merasa lebih tahu dari orang lain. Pengetahuan sejati justru melahirkan kerendahan hati. Jika setelah menonton dan mempelajari hal-hal ini, seseorang merasa lebih tinggi dari sesama, maka ia sedang mengulangi kesalahan peradaban yang runtuh. Tujuan dari semua penerapan ini bukan untuk menjadi manusia sempurna, melainkan manusia yang sadar. Karena peradaban tidak runtuh karena kurangnya teknologi, tetapi karena hilangnya kesadaran akan batas, amanah, dan tanggung jawab. Jika kita menoleh kembali ke seluruh perjalanan yang telah kita lalui dalam video ini, satu benang merah mulai tampak jelas. Peradaban manusia tidak runtuh karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena lupa akan kebijaksanaan. Bangsa-bangsa besar di masa lalu bukan hanya meninggalkan reruntuhan, melainkan pesan yang seringkali terlalu sunyi untuk didengar oleh dunia yang terburu-buru. Kita telah melihat bahwa sejarah bukan sekadar catatan kejadian, melainkan cermin kesadaran. Ketika manusia selaras dengan fitrah dan hukum kehidupan, peradaban tumbuh dengan kokoh. Namun saat kesombongan menggantikan amanah dan kekuasaan mengalahkan nurani, kehancuran menjadi proses yang tak terelakkan. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penyeimbang. Fakta mengejutkan yang disembunyikan sejarah bukanlah tentang teknologi rahasia semata atau kota-kota yang hilang di telan bumi. Yang paling disembunyikan justru adalah ini. Manusia pernah memahami dirinya jauh lebih dalam daripada sekarang. Mereka tahu bahwa kekuatan tanpa kendali batin adalah jalan menuju kehancuran, dan ilmu tanpa tanggung jawab adalah ujian, bukan anugerah. Kini kita hidup di masa yang sangat mirip dengan fase akhir banyak peradaban kuno. Segalanya cepat, bising, dan saling berebut pengaruh. Namun perbedaannya, kita masih memiliki satu kesempatan. Kesempatan untuk belajar tanpa harus mengulang kehancuran yang sama. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang masa lalu, tetapi tentang pilihan hari ini. Apakah kita akan menggunakan pengetahuan untuk menundukkan atau untuk menjaga?
Apakah kita ingin menjadi generasi yang hanya mewarisi puing atau yang mampu memulihkan keseimbangan? Video ini bukan akhir, melainkan awal dari pencarian yang lebih dalam. Jika kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang terusik, bukan oleh ketakutan, tetapi oleh kesadaran, maka itu pertanda bahwa pesan ini sampai. Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa like, berlangganan channel ini, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang berani bertanya, merenung, dan mengingat kembali hakikatnya. Karena sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu siapa yang cukup berani untuk memahami maknanya.